Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Abdul Aziz dari kelas 11 IPS 1 absen 31. Di sini saya akan menerangkan materi biologi yaitu jaringan otot. Pertama-tama, pengertian dan struktur jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Setiap sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Sarkolema memisahkan sel otot satu dengan sel otot yang lain. Sel otot juga memiliki sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Sel otot disebut serat sel otot disebut miobril. Miobril tersusun dari satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut miolamen. Miolamen ada yang tebal dan ada yang tipis. Miolamen tipis mengandung aktin dan miolamen tebal mengandung miosin. Aktin dan miosin menyebabkan sel otot bersifat kontraktil. Pada setiap miobril terdapat beberapa unit pita terang dan pita gelap yang disebut sarkomer. Macam-macam jaringan otot. Jaringan otot di dalam tubuh kita dibagi menjadi 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik atau otot rangka, dan yang terakhir jaringan otot jantung atau miokardium. Yang pertama, jaringan otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah dan kebutuhan tubuh. Jaringan otot polos tersusun dari sel-sel otot polos yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk sel seperti gelondong dengan kedua bagian ujungnya meruncing dan bagian tengahnya melebar. 2. Selnya berukuran panjang 30-200 mikrometer dan berdiameter 5-10 mikrometer. 3. Inti sel berjumlah 1, berbentuk oval dan terletak di tengah sel. 4. Pada sel tidak terdapat pita terang dan pita gelap. 5. Aktivitas sel lambat tetapi tidak mudah lelah. Oleh karena itu, otot polos mampu berkontraksi dalam jangka waktu lama. 6. Kerja otot polos dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau saraf tak sadar, baik saraf simpatis maupun saraf parasimpatis. 7. Otot polos memiliki struktur yang lebih kecil dari otot lurik. 8. Otot polos memiliki aktin, miosin, dan tropomiosin, tetapi tidak memiliki troponin. Selain itu, otot polos hanya memiliki sedikit mitokondria. 9. Otot polos dapat dibedakan menjadi 2, yaitu otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Yang kedua, jaringan otot lurik atau otot rangka. Jaringan otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot lurik dikenal sebagai daging. Ciri-ciri jaringan otot lurik adalah sebagai berikut. 1. Bentuk selnya silindris, panjang dengan bagian ujungnya meruncing, tetapi agak membulat pada bagian berbatasan dengan tendon. 2. Jaringan otot lurik tidak bercabang-cabang. 3. Selnya berukuran panjang 1-40 mm dan berdiameter 10-100 mikrometer. 4. Memiliki banyak inti sel dengan bentuk silindris dan terletak di bagian pinggir. 5. Miobril pada otot lurik terdiri atas lamen tipis dan lamen tebal yang sejajar dan tersusun berdampingan. Filamen tipis terdiri atas 3 macam protein, yaitu aktin, troponin, dan tropomiosin. Filamen tebal terdiri atas protein miosin. 6. Aktivitas sel cepat tetapi mudah lelah. Oleh karena itu, jaringan otot lurik dapat berkontraksi dan tidak dapat berkontraksi dalam jangka waktu lama. 7. Kerja otot lurik dipengaruhi oleh otak sehingga bersifat volunteer, yaitu bekerja di bawah kesadaran dan dapat diperintah. 8. Memiliki banyak mitokondria berukuran besar dengan banyak sekat di dalamnya. Mitokondria terletak memanjang berderet-deret di sepanjang serabut, di bawah sarkolema dan di antara miobril. 9. Otot lurik melekat pada rangka dengan perantara tendon. Selain itu, otot lurik juga terdapat pada lidah dan bibir. Yang terakhir, jaringan otot jantung atau miokardium.
Jaringan otot jantung memiliki bentuk mirip dengan otot lurik, tetapi kerjanya seperti otot polos. Ciri-ciri jaringan otot jantung adalah sebagai berikut. 1. Bentuk selnya silindris bercabang-cabang dengan percabangan yang saling bertautan. Pertemuan antar cabang pada jaringan otot jantung disebut syncytium. 2. Memiliki satu atau dua inti yang letaknya di bagian tengah sel. 3. Terdapat pita terang dan pita gelap seperti otot lurik. Pada otot jantung terdapat pigmen lipofusin, yaitu pigmen berbentuk butiran-butiran berwarna kecoklatan yang mengandung bahan-bahan lemak. 4. Dapat melakukan kontraksi terus-menerus tanpa beristirahat. Hal ini dikarenakan otot jantung memiliki banyak mitokondria, mioglobin, dan menerima suplai darah yang mengandung oksigen dan nutrisi secara terus-menerus. 5. Kerja otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom sehingga bersifat volunter, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. 6. Di dalam otot jantung terdapat serat Purkinje, yaitu serat otot jantung yang khusus mampu menghantar impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran serabut otot jantung. Serat Purkinje terletak di endokardium, yaitu lapisan dalam otot. 7. Otot jantung hanya terdapat pada organ jantung. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.